الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. Apakah dia akan menyangka alladzina kafaru, mereka yang kufur kepada Allah, ayattakhidhu ibadi, dia akan menjadikan hamba-hambaku, yaitu malaikati, para malaikatku, wa Isa, Nabi Isa, wa Uzairan, Nabi Uzair, min duni aulia, dari selainku sebagai wali-walinya. Ini ketika tafsirnya, apakah dia orang-orang yang kufur kepada Allah akan menjadikan Allah selain Allah sebagai walinya mereka, yang ngurusi urusan mereka. Di tafsirnya disebutkan ay malaikati wa Isa wa Uzair, yaitu para malaikatku Nabi Isa dan Nabi Uzair. Kalimat itu asyara bidzalika ila tanawwu'ihim fil kufri, memberikan isyarat hal tersebut, yaitu kepada macam-macamnya di dalam kekufuran. Fal musyrikuna ya'budunal malaikata, orang-orang musyrikun mereka menyembah malaikat. Wan nasara ya'buduna Isa, dan orang Kristen mereka menyembah Nabi Isa. Wal yahudu ya'buduna Uzair, sedangkan orang Yahudi mereka menyembah Nabi Uzair. Nabi Uzair itu sebetulnya Uzair itu merupakan laqab. Namanya Gyutfir atau Apfir, alif ta, Apfir, Gyutfir gitu. Min duni, selain aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan selain aku. Makna menjadikan selain aku di dalam ibadah ini bisa maknanya itu yusyrikunahum ma'ahu fil ibadati. Bisa makna yang pertama itu yusyrikunahum, mereka membarengkan ma'ahu bersama Allah fil ibadah. Jadi Allah dibarengkan sama yang lain. Atau bisa juga berarti khassuhum bil ibadati, mereka mengkhususkan dengan ibadah dunahu, selain Allah. Jadi makna min duni, selain aku, selain zatku, katanya Allah itu, maknanya itu bisa berarti dia nyembah Allah tapi nyembah yang lain. Bisa maknanya ndak, mereka memang menyembah khusus selain Allah.
Itu. Aulia sebagai penolong-penolongnya. Kemudian ayat takhidhu, mereka itu menjadikan min duni auliya ayat takhidhu maknanya adunnul kafir ittikhadhahum ibadi min duni arbaban la yaghdibuni. Prasangka orang kafir, mereka menjadikan hamba-hambaku itu selain aku, katanya Allah, sebagai tempat tujuan, itu tidak akan membuat murka aku, katanya Allah. Tidak, dia Allah akan murka dan akan memberikan hukuman kepada mereka. Makna auliya di sini, auliya maknanya bil arbab. Arbab itu sesuatu yang akan dituju. Ditafsir dengan arbab di sini untuk menolak syubhat. Siapa orang yang dia menyatakan cinta kepada para wali, ziarah kepada para wali, itu isyrak, mensyirikkan Allah. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni auliya. Auliya di sini bukan maknanya wali. Auliya di sini maknanya arbab, sesuatu yang dituju. Jadi agar jangan sampai ada orang punya pikiran kalau orang cinta sama para wali Allah, kemudian cinta kepada ziarah kepada mereka dikatakan syirik. Arbab di sini artinya Rabbun, jamak dari Rabbun. Nah ini, sehingga ini menolak bagi mereka yang mengatakan cinta sama wali, ziarah kepada wali itu merupakan bentuk kesyirikan. Makanya dikatakan fayuqalu in kana i'tiqadul awliya ala sabilin annahum yadurrunal khalqa wa yanfa'unahum bidawatihim famusallamun annahu isyrakun. Kalau memang ada orang yang berkeyakinan bahwasannya wali ini yang akan memberikan satu bahaya, atau wali ini yang akan memberikan kemanfaatannya dengan zatnya, maka itu sudah bisa dipasrahkan, diketahui bahwasanya itu sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma in kana ala sabilin annahum ibadun. Tapi kalau memang itu dikatakan enggak, mereka wali itu ya hamba-hambanya Allah. Ikhtaru khidmat rabbihim wa ibadati. Mereka itu memilih untuk berbakti kepada Tuhan mereka dan ibadah kepada Tuhan mereka. Fakhtarohum wa ahabbahum.
maka Allah memilih mereka, maka Allah mencintai mereka. Nah ini kok mengatakan seperti itu, fahadal i'tiqadu, ini adalah i'tiqad yang selamat minal mahalik, dari kehancuran. Wa murithunil fauzi bisuhbatihim wa murafaqatihim fi daris salam, memberikan sesuatu, mewariskan ya, keberuntungan dengan pertemanan, keberuntungan dengan pertemanan dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai makna hadis almar'u ma'a man ahab. Ketika berkeyakinan Allah itu mencintai mereka, Allah itu memilih mereka, ketika mereka itu memilih jalan hidup untuk berbakti kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Ketika seperti itu mereka terpilih. Nah, kita orang kalau berkeyakinan seperti itu tidak ada masalah. Kenapa ente ziarah ke tempatnya wali fulan, orang alim fulan? Kenapa? Oh, karena mereka ini orang pilihannya Allah. Kenapa jadi orang pilihannya Allah? Karena mereka menjadikan waktunya, umurnya ini untuk taat sama Allah. Tidak apa-apa. Tapi kalau berkeyakinan ini zatnya sang wali ini yang akan memberikan kemanfaatan atau memberikan sesuatu yang bahaya, tidak boleh, syirik itu namanya. Gitu. Makanya di sini tafsiri dengan min duni aulia, dari selainku sebagai wali-wali. Wali-wali maknanya arbab, jamak dari rabbun. Ya. Adhannu anna al-ittikhad al-madhkura la yaghdibuni wa la u'aqibuhum alaihi. Kalla. Itu. Mereka menyangka sesungguhnya mereka menjadikan yang disebutkan di atas itu, yaitu menjadikan hamba-hambanya Allah itu sebagai Tuhan, itu la yaghdibuni, tidak membuat marah aku, katanya Allah. Wala u'aqibum, tidak menyebabkan aku menyiksa mereka alaihi, atas perbuatan tadi itu. Kala, enggak akan disiksa. Inna a'tadna jahannama lil kafirin, sesungguhnya kami mempersiapkan neraka jahanam lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini siapa? Haula'i wa ghairihim, ya mereka, selainnya mereka. Nuzula, ya, yaitu neraka ini mu'addatun lahum, dipersiapkan untuk mereka. Kal manzilil mu'addilil dhaifi, seperti satu rumah yang dipersiapkan di dhaifi, untuk para tamu. Sambat murka Allah ya. Aulia, kalau di Imam Nawawi ini tambah jelas ini. Aulia ini ma'budin yang surunahu min azabi. Apakah mereka menyangka sungguhnya mereka yang kufur, yang menjadikan para hamba-hambanya Allah selain aku sebagai ma'budin. Aulia, aulia ay ma'budin, mereka yang disembah. Kenapa mereka disembah? Yansurunahum min azabi, mereka akan membantu kepada para penyembah tadi itu dari azabku. Gitu. Kalau menjadikan para waliku
sebagai tempat atau orang yang disembah, ya jelas jangan diomong sudah. Kalau disembah ya jelas. Kita orang tidak pernah mengatakan kita nyembah wali fulan, kita ziarah karena mereka orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa mereka menjadi orang pilihan? Karena mereka itu orang-orang yang menjadikan waktunya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Walah kita orang pernah nyembah. Makanya kalau di hasyiahnya ini, hasyiah Sawi ini jelas. Ini untuk menolak mereka yang mengatakan bahwasanya kita menyembah. Nawawi jelas ngartikan aulia di sini sebagai apa? Ma'budin yang surunahum min adzabi. Sesembahan-sesembahan yang akan membantu mereka dari azabku. Sesembahan. Alhamdulillah kita tidak pernah nyatakan kita datang ke tempatnya Habib Soleh Tanggul misalnya. Kita mengatakan nyembah Habib Soleh Tanggul, ya enggak. Kita memilih ziarah kepada beliau karena beliau orang pilihannya Allah. Kenapa kok menjadi orang pilihannya Allah? Karena menjadikan waktunya itu untuk Allah. Itu. Paham ya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi Muhammad, hal nunabbi'ukum, apakah kami akan memberikan kabar kepada mereka bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang merugi amal-amal perbuatannya. Akhsarin ini maknanya asyaddun nasi khusronan, yang paling berat, yang paling kuat dari kelompok manusia, khusronan, kerugiannya. Di makna khasir, dengan makna khasir yaitu orang yang merugi. Bil akhsarina a'mala fil akhirah. Qul hal nu'abbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan menghabari kepada kamu sekalian dengan orang-orang yang merugi amal-amal perbuatan, yaitu fil akhirah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sesat jalannya mereka di dalam kehidupan dunia, yang batil amal perbuatannya mereka. Wahum yahsabuna, sedangkan mereka tadi itu yadunnun, menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, mereka berbuat baik satu amal, yang mana dengan amal itu mereka berhak untuk mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Karena apa? Li'annal kufra la tanfa'u ma'ahu ta'atun. Karena kalau sudah kafir, tidak ada faedahnya amal-amal ketaatan itu. Baik mereka itu membebaskan budak,
baik mereka mewakafkan, baik mereka tadi itu membantu orang yang butuh. Lumayan, Pak. Mereka nyangkanya enggak, orang baik. Tapi mereka kufur, ya percuma. Malhufur itu orang yang betul-betul membantu, berjalan untuk membantu. Jadi kalau ada orang kafir dia berbuat baik, ya percuma, sesat. Nah, cuma mereka nyangkanya jadi orang baik. Ada orang kafir misalnya, kalau seperti dekat-dekat sekarang ini misalnya mau korban, orang kafir korban sapi ya, atau apa, atau kambing, oh ya anfa. Kenapa kok tidak faedah? Ya karena kafirnya itu. Tapi mereka menyangka wahum yahsabuna annahum yadunnun, mereka itu menyangka annahum yuhsinuna sun'a, yuhsinuna fi a'malihim bil itsyani 'ala al-wajhil laiki. Mereka itu membaikkan di dalam amal-amal perbuatan mereka dengan melaksanakan atas bentuk yang pantas. Anda sudah berbuat baik, Anda sudah nolong orang ini, Anda sudah ini, Anda sudah ini. Secara dohirnya baik, cuma mayanfa. Wa yahsabuna annahum yantafi'una bi athariha. Yang nanti mereka menyangka bahwasanya mereka akan mendapatkan kemanfaatan dari amal perbuatannya tadi itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya para ahlu kitab, ya artinya yang ahlu kitab tidak benar gitu. Para rohib yang mereka tadi itu menyangka alladzina yahsabuna anfusahum fis sawami'i wa yahmilunaha ala riyadhati syaqati, yang mereka tinggal di tempat ibadah mereka, yang mereka tadi itu dengan riyadhah macam-macam. Riyadhah itu apa? Menempa jiwa ya. Ada mereka puasa, ada kan? Mereka puasa ya ada. Mereka itu larangan-larangan dalam syariat mereka itu juga ada. Nah dari situ itu mereka menyangka jadi orang baik gitu loh. Riyadhah yang sulit. Ada di antara mereka itu yang tidak mau makan daging, tidak mau makan telur. Alasannya apa? Kita makan telur itu kan ayam itu mengeluarkannya sulit sekali, tidak mau. Walah mau makan daging. Kenapa? Ya karena tidak boleh, kesian. Sulit kehidupan dibuat sendiri. Tapi sulitnya kan tidak ada faedahnya. Ya karena apa tidak ada faedahnya? Ya kafir itu, karena kufur. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu mereka yang mengkufuri dengan ayat-ayat Tuhan mereka, bidalaili tauhidihi minal qur'ani wa ghairihi, dengan dalil-dalil
keesaan Allah, ketunggalannya Allah dari Al-Quran dan selainnya Al-Quran, kitab-kitab yang terdahulu, hadis dan sebagainya. Maka faru bi ayat rabbihim wa liqaihi, mereka juga menentang pertemuan dengan Allah. Artinya apa? Bil ba'thi, dengan pengutusan, pembangkitan, wal hisabi, hisab, wal thawabi, pahala, wal iqab, siksa. Fahabitat sa'maluhum, ay batalat sa'maluhum, batal, tidak ada. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan memperkirakan untuk mereka pada hari kiamat satu berat apapun, timbangan apapun. Artinya tidak ada godernya orang ini, tidak ada harganya. Ai la naj'al lahum qadra, kami tidak menjadikan untuk mereka itu sebagai perhitungan. Oh, orang ini meskipun gitu ada gininya, tidak ada. Ada baiknya nih, tidak ada baiknya, semuanya hilang. Gitu. Qadra di sini lah manzilatan, manzilatan. Berarti mereka kan ditimbang ya, tidak ada nilainya gitu ya. Kalau ada orang mengatakan, loh kan orang kafir itu juga ditimbang amal perbuatannya. Dia pernah berbuat apa sama kufurnya ditimbang, meskipun nanti akan lebih berat kufurnya, tapi kan ditimbang. Berarti kan ada perhitungan juga. Li'annal kuffara ala tahqiqi tuzanu a'maluhum, karena sungguhnya orang kafir itu secara hakikatnya mereka akan ditimbang amal-amal perbuatan mereka. Terus siapa? Nah, sebagian mengatakan ada naat yang dibuang, aslinya itu waznan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan nafi'an. Setelah kami memperhitungkan untuk mereka itu pada hari kiamat satu perhitungan yang bawa manfaat. Itu. Kalau diperhitungkan apa enggak? Ya diperhitungkan, ditimbang nanti. Itu pendapat yang kedua. Dzalika jazaohum, dzalika ay al-amru alladzi dzukirat an hubuti a'malihim wa ghairihi, yaitu dzalika, hal tersebut dari amal-amal perbuatannya semuanya, kebaikannya hilang semuanya, ganti kejelekan semuanya gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Jazaohum jahannam, balasan mereka itu neraka jahannam, bima kafaru, dengan apa-apa yang mereka tadi itu mengkufurinya. Gara-gara itu wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat kami, utusan-utusan kami, rasul-rasul kami sebagai apa? Huzwa, sebagai ajang main-main, pengejekan, mustahzi'an bihima, mahzu'an bihima, yang diejek dengan keduanya tadi itu.
Apa ini? Tidak ada faedahnya. Tinggal cerita tentang orang Islam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum nuzula, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tuh insyaallah. Allahu a'lam. Berarti ayat 104 sampai 106 ya.